Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar IPS tema 9 subtema 2 kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dilakukan seseorang agar kebutuhan hidupnya dapat dipenuhi. Contoh usaha dalam kegiatan ekonomi di masyarakat: pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Hasil pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, dan palawija. Kegiatan ekonomi di bidang perkebunan. Perkebunan adalah usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Hasil perkebunan antara lain karet, kelapa sawit, tebu, kopi, lada, dan lain-lain. Kegiatan ekonomi di bidang peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang piaraan dan diambil manfaatnya. Peternakan dibagi menjadi 3. Peternakan hewan besar, contohnya sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan hewan kecil, contohnya kambing, domba, kelinci, dan babi. Peternakan unggas, contohnya ayam, itik, entok, dan burung. Kegiatan ekonomi di bidang perikanan. Perikanan darat adalah usaha memelihara ikan di darat dengan cara membuat kolam. Perikanan dibagi menjadi 2, perikanan air tawar, contohnya ikan gurame, nila, bawal, dan lele, dan perikanan air payau, yaitu ikan bandeng. Kegiatan ekonomi di bidang kehutanan. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan dengan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Contoh hasil usaha kehutanan: kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Pepohonan yang tumbuh di hutan membantu peresapan air ke dalam tanah. Dengan demikian dapat menghindari terjadinya banjir. Selain itu, hutan menjadi tempat hidup serta berkembangnya berbagai satwa. Usaha ekonomi di bidang pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral ini berada di dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contoh hasil barang tambang yaitu emas, minyak bumi, dan batu bara. Kegiatan ekonomi di bidang perindustrian. Perindustrian adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Contoh hasil industri adalah benang menjadi pakaian, pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, dan karet menjadi ban. Kegiatan ekonomi di bidang perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan merupakan hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Perdagangan yang dilakukan antar negara disebut ekspor-impor. Ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Kegiatan ekonomi di bidang jasa. Usaha jasa adalah usaha menyediakan jasa, bukan produk benda untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Usaha-usaha dalam bidang jasa antara lain pemandu wisata, usaha becak, ojek, angkutan umum, dan bidang pariwisata. Jenis usaha ekonomi dibedakan menjadi 2, yaitu jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri.
Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Ciri-cirinya memiliki modal terbatas, biasanya dikelola secara sederhana. Contohnya, usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Kita bahas satu persatu jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Yang pertama, usaha pertanian. Usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha memiliki modal terbatas, lahan yang digarap petani biasanya terbatas. Lahannya berupa persawahan dan tegalan. Namun, ada juga usaha pertanian yang dikelola secara besar-besaran. Yang kedua adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Yang ketiga adalah usaha jasa. Secara umum banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya, usaha salon, fotokopi, bengkel, potong rambut, penjualan pulsa. Dan yang keempat adalah industri kecil. Sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya, usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Selanjutnya, jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha yang dikelola bersama disebut usaha kelompok. Ciri-cirinya, usaha ekonomi dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan maupun keuntungan. Modalnya cukup besar. Bentuk usaha ekonomi bersama. Badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik swasta atau BUMS, dan koperasi. Kita bahas satu persatu jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Yang pertama, badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha milik negara atau BUMN disebut juga perusahaan negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum, dan perseroan terbatas atau persero. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi. Di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah atau BUMD, disebut juga perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah daerah. Tujuan pendirian BUMD: ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional, memenuhi kebutuhan rakyat, dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Yang kedua, badan usaha milik swasta atau BUMS. Badan usaha milik swasta merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Macam-macam BUMS. Yang pertama, firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lainnya. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum atau keuangan. Yang kedua, persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV, sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Yang ketiga adalah koperasi.
Koperasi adalah bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan koperasi adalah menyejahterakan anggotanya. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bentuk koperasi di Indonesia: koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Demikian tadi materi IPS tema 9 subtema 2. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.